Ini adalah sebuah kegembiraan kita di sore hari ini. Allah menggiring kita memasuki satu majalis khalaqah, lingkaran orang-orang yang berzikir di dalamnya, yang Kanjeng Nabi menyebutnya Raudhah min Riyadil Jannah. Maka bersyukurlah orang-orang yang masuk di dalamnya, karena di dalamnya adalah orang-orang yang berkumpul semua merata-rata menghamba-hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebuah harapan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan harapan beroleh segala kelancaran kehidupan kita di dunia ini dan di akhirat nanti. Begitu juga sudah barang tentu Khalaqah Zikir adalah tempat kita berdoa, mendoakan sahabat-sahabat kita yang tidak sempat berdatang ke tempat ini, atau semua para ahli zikir di atas bumi ini. Kita doakan juga semoga pahala-pahala ini juga bisa diberikan kepada mereka semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam kitab Al-Lumma tadi, ini kitab ditulis oleh Syekh Abdul Nasir Al-Sarraj, kitab klasik, kitab tasawuf sangat tua, yang di dalamnya penuh dengan suri tauladan yang telah ditulis oleh beliau. Beliau seorang auliyaillah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sampailah kepada kita kitabnya dan menerangkan tentang arti sufi. Sudah banyak kita mendengarnya, yang menyebutnya berasal dari bulu domba, suf, karena bulu domba yang disamak atau bulunya dijadikan wool yang gelap, tidak cepat kotor, itu dipakai oleh para sufi, malah itu disebut khirqah namanya. Jadi barang siapa di dalam ilmu thariqah ini, yang orang-orang yang bergelut di dalam ilmu tasawuf ini, sudah menjadi bahasa umum, walaupun itu mungkin entah tepat entah tidak. Barang siapa seseorang sudah menyelesaikan tahapan-tahapan di dalam ilmu thariqahnya yang harus dikerjakan, maka bahasanya dia sudah khirqah, maksudnya sudah dijubahkan oleh syekhnya terdahulu untuk boleh melanjutkan ilmu tarekat ini dan diberikan kepada umat. Dan tentu itu adalah pilihan-pilihan, karena tidak boleh menurunkan ilmu thariqah ini atau kesufian ini kepada orang-orang jahil, pada orang-orang yang tidak mengerti tentang riyadhah, tentang mujahadah, tentang prinsip-prinsip di dalam ilmu tasawuf. Para sahabat sekalian dan ibu-ibu yang hadir, sufi juga disebutkan karena orang-orang yang berdekat dengan Kanjeng Nabi dan tinggal di Raudhah itu disebut ahlus suffah juga. Jadi banyak pendapat-pendapat ini. Oh, tadi di zaman Nabi katanya tidak pernah disebut itu nama sufi. Maka yang paling penting di dalam kehidupan ini, termasuk orang-orang yang menganggap para sufi sesat, kalau saja dia merasa benar sendiri, lalu dia mempertahankan dirinya di dalam mujahadah 1 minggu saja, dia tidak boleh berbicara yang dilebih-lebihkan. Dia tidak boleh berbohong 1 minggu saja. Atau dia selama seminggu itu hatinya tidak ada bergerak menjadi amarah.
atau hatinya tidak bergerak menjadi berburuk sangka kepada orang lain. Tanpa dikasih nama apapun, orang yang memusuhi ahli thariqah itu, dia adalah orang Islam sejati. Dia sudah memasuki ilmu kesufian. Karena dasar-dasar ilmu kesufian adalah menjaga gerakan-gerakan hati, tazkiyatun nafs, membersihkan segala macam an-nafs yang mendorong kepada keburukan-keburukan. Karena setiap manusia sekalipun berdiam di kesendirian, hatinya selalu bercakap-cakap, walaupun sendiri di tempat yang sepi. Termasuk cakap-cakap hati itu adalah yang mengganggu kita di dalam peribadatan kita, sehingga peribadatan kita menjadi rusak, terhapus semuanya, akan batal dan tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena sedikit gerakan-gerakan hati. Saya memberi contoh, terlihat ada orang yang masakin, orang fuqara, yang di dalam kriteria ilmu syariat bahwa dia harus kita beri. Lalu sang ahli zikir, biasanya para ahli zikir yang membersihkan hatinya terus menerus dalam keadaan mujahadah, menyingkirkan segala macam sifat-sifat insaniahnya, dia bergerak ke arah kelembutan hati. Pastilah ingin membantunya, tapi saat dia membantunya dengan sedikit pemberian, lalu bergerak hatinya ingin diketahui oleh orang lain, batal dia batal. Karena ada ria menggeliat di dalam hati. Inilah dia ilmu kesufian ini yang dibawa di dalam ilmu thariqahnya adalah ilmu yang membersihkan segala amal, yang menjadikan amal ini lancar diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tidak ada gerakan-gerakan hati selain itu lillahi ta'ala. Ilmu-ilmu yang seperti ini adalah bukan ilmu anjuran. Wahai engkau, jangan ria kalau memberi sesuatu kepada orang lain, tidak boleh orang lain mengetahui. Tapi hati manusia itu tetap merontak, tidak bisa begitu. Maka atas dasar itu, ilmu-ilmu yang seperti ini yang membersihkan berbagai macam amal kita adanya di dalam ilmu tasawuf, ilmu kesufian. Maka dibersihkannya berbagai macam penyakit hati di dalam dadanya. Lalu dia bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia berzikir sehingga mencapai sebuah ketenangan di dalam hati. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Dengan banyak berzikir maka hati menjadi tenang. Kalau manusia menganggap zikir ini ringan dan mempersedikit-sedikitnya, membaca sholawat disedikit-sedikitkan, apalagi ada yang dilarang-larang, tidak ada pemilik hati manusia model seperti itu tenang di atas bumi. Tidak ada. Para sahabat sekalian dan ibu-ibu, perhatikan di dalam hati kita gerakan-gerakan hati kita.
dia terpaut erat dengan latifatun nafsun natika, an-natik, angan-angan. Setiap yang dicakapkan oleh hati kita, padahal kita sedang menyendiri, itu dibarengi dengan angan-angan oleh kita. Entah itu angan-angan yang menyenangkan, entah itu angan-angan kotor, entah itu angan-angan yang menyesatkan, entah itu angan-angan yang sama sekali tiada dan diciptakan oleh kita. Semuanya berhubungan dengan hati kita. Karena setiap rontaan-rontaan hati kita itu membuat berbagai macam an-nafs yang ada di dalam dada kita merontak. Seseorang berkhayal tentang kekayaan. Dia ciptakan sesuatu, dia berhitung sesuatu, aku akan mendapat uang segini dan akan kubelikan ini, dan ini. Saat itu pula dia menjawab, kalau ini sekian harganya, kalau ini sekian harganya, maka tidak cukup. Wah, kalau begitu nggak cukup. Uangnya belum datang, tetapi manusia sudah gila menghayal. Ini didampingi oleh syaitan dan diberikan kenikmatan-kenikmatan di dalam daya hayalnya. Lalu teringat yang lain, bersambung dengan indriawi yang selalu kita mencucinya di dalam toharah, di dalam berwudu, di dalam abdas kita. Terdengar sesuatu dari seorang kawan, tidak nyaman hati, karena bahasa itu memburuk-burukkan kita, menyinggung harga diri kita, atau membicarakan sesuatu yang kita sukai, yang kita cintai. Ternyata angan-angan kita tidak seperti itu. Mereka mencelanya, tidak nyaman di dalam hati. Hati bergemuruh, hormon yang ada di dalam dada menjadi liar. Ini ada dokter Isan kebetulan di sini. Lalu di dalam hatinya datang lagi sesuatu yang menyenangkan, maka hati bergerak menjadi kesenangan yang tiada terhingga. Hormon yang lain lagi bergerak. Tubuh kita apabila mendengar sesuatu yang nyaman, maka gairah kita terlihat menyenangkan. Mendengar sesuatu yang menyedihkan, atau melihat atau mengalami sesuatu yang membuat hati kita menjadi sedih, hati kita bergerak lain, dan gerakan itu, gerakan jawarih kita terlihat. Muka kita menjadi muram karena kesedihan yang amat sangat. Hormon yang ada di dalam dada, di dalam tubuh kita, itu bergerak liar juga, karena dia mensuplai keadaan itu. Datang lagi rasa takut, hormon yang lain lagi yang datang, sehingga menjadikan manusia gemetar. Tidak seperti mencapai kesenangan-kesenangan, mukanya menjadi cerah dan tertawa lebar. Yang ini menakutkan, dia tangannya gemetar. Dan ini tidak bisa berlama-lama di dalam keadaan seperti itu. Apabila manusia dalam keadaan takut berlama-lama, menurut kadarnya kekuatan seseorang, maka yang diambil selain jiwanya, an-nafs tadi, adalah badannya. Dia dalam keadaan sedih yang berkepanjangan, akan terambil jiwanya, juga badannya akan terambil. Jadi jelas sudah yang dimaksud ala bidzikrillahi tatmainul qulub. Lalu kita banyak berzikir, maka hati menjadi tenang.
Karena lontaran-lontaran keadaan tadi tidak liar. Kalau ada hanya sejenak. Bergembira lalu tidak menjadikan lupa kepada Allah Ta'ala. Takut lalu berserah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selalu Allah memberikan jalan. Inilah dia salah satu saja di ujung-ujungnya ilmu tasawuf yang kita rasakan sehari-hari, dan kita bergelut di sana memperketat peribadatan daripada mencela-cela ibadat orang lain. Riyadhah diperkuat, ibadah kita diperbaiki, diperkuat, diperbanyak. Segala jenis peribadatan berderma, karena di dalamnya akan bergerak orang-orang ahli zikir menjadi kadar kezuhudannya menebal di dalam dada. Tidak lagi dia menjadi kikir, tidak lagi dia tidak nyaman kalau ada orang lain mendapatkan kegembiraan, dia menjadi tidak nyaman. Tidak ada lagi itu. Dia berbalik malah menjadi gembira. Kalau dia beroleh kegembiraan, dia ingin berbagi dengan umat manusia yang memerlukannya. Kalau sudah seperti itu, nurullah menyinari kita. Hatinya bersinar, ilmunya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala akan dihibahkan ke dalam hatinya dan akan diberikannya kepada umat. Dan ilmu-ilmu itu adalah ilmu-ilmu istimewa yang tidak lain, melainkan terfikir oleh orang-orang yang membersihkan hatinya. Saya selalu berulang-ulang menyebutkan man amila bima alima warasahullahu ilma man lam ya'lam. Barang siapa mengamalkan ilmu yang dimilikinya, maka Allah akan mewariskan ilmu yang belum pernah diketahui. Karena Allah beri ilmu itu, dan itu sangat digunakan